Bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Engkau telah menolong kami, membangunkan kami pada pagi hari ini, dan kami sudah mendengarkan pujian. Biarlah kekuatan dan kedahsyatan dari Tuhan yang selalu memberikan pertolongan bagi kami untuk kami senantiasa kuat, mampu dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami, dan Engkau memberkati teman-teman kami yang berada di ibadah keluarga besar Kingdom Family ini di Zoom ini Tuhan. Tuhan tolong buat kami semua untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana saya bersyukur pagi hari ini saya berdoa supaya sinyal dalam keadaan baik-baik saja. Di mana tentunya sinyal juga bukan hanya di Sumatera sinyal yang kurang bagus, tapi di Kalimantan juga karena pengaruh cuaca pada hari-hari ini. Dan ada beberapa kali pagi saya tidak ikut karena kami sedang mengikuti kegiatan Natal, kunjungan Natal. Jadi ketika kami berada di kunjungan Natal yang teman hamba Tuhan di pedalaman tidak ada sinyal, seringkali saya tidak bisa ikut pada pagi hari. Nah, tapi saya berusaha karena tugas saya pada pagi hari ini saya harus berusaha mencari sinyal. eh, saya harus pulang. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada pagi hari ini, dalam bulan ini, bulan Natal, bulan Desember, dan kita diberikan tema adalah bersedia menantikan kedatangan Kristus. Jadi dikatakan bersiap sedia menantikan kedatangan Kristus. Dalam eh, firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-24, dikatakan di situ ayat yang ke-42 berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua rahasia yang Tuhan rahasiakan pada hari-hari ini dan sejak dari awal, yaitu yang pertama adalah hari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, dan yang kedua adalah hari kematian kita yang Tuhan rahasiakan. Makanya di sini dikatakan bahwa menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam Matius tadi dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Nah, dikatakan di sini bersiap sedia dalam suatu pengertian. Jadi dikatakan kata bersiap sedia. Kedatangan Yesus yang kedua kali bukan sekedar doktrin, tetapi janji pasti dari Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga di situ dikatakan, dunia sedang berubah dengan cepat. Tanda-tanda zaman makin nyata. Namun Tuhan memanggil gerejanya bukan untuk takut, tetapi untuk bersiap sedia menghadapi segala persoalan dan tetap setia. Bersiap sedia berarti hidup dalam kesadaran rohani bahwa setiap hari kita menjadi hari kedatangannya. Mengapa harus bersedia? Dikatakan karena kedatangannya tiba-tiba. Matius 24 ayat yang ke-44 berkata, anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak ada yang biasa memprediksikan ini adalah misteri ilahi. Karena itu kita harus selalu siap, siaga secara rohani. Karena dunia sedang menuju pada penggenapan nubuatan. Kalau kita melihat di sini, dikatakan bahwa hari-hari ini dunia sedang bergelora, bergejolak. Bencana alam,
Karena firman Tuhan berkata bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, ada bencana alam, manusia kejahatan semakin merajalela, Injil diberitakan ke seluruh bumi. Itu karena semangatnya para hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan menuntut kesiapan, bukan ketakutan. Yesus tidak meminta kita hidup gelisah, tetapi hidup siap, berbuah, dan tetap setia melayani Tuhan. Apa artinya bersedia menantikan Tuhan? Hidup dalam kekudusan. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu menyucikan dirinya. Kekudusan bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi umat Tuhan yang menantikan tanda-tandanya. Menjauhkan dosa, menjaga hati dan pikiran kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dikatakan di sini bahwa iman kita tidak akan goyah. Hidup dalam iman yang teguh. Lukas 18 ayat yang ke-8 berkata bahwa adakah ia mendapatkan iman di bumi? Artinya iman yang tidak goyah oleh tekanan. Kita sebagai hamba Tuhan juga seringkali melihat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Itu menggoyahkan juga. Saya tanggal 8 ada kegiatan Natal di tempat teman kami. Teman kami yang setia, rajin setiap tahun dia tetap mengunjungi kegiatan Natal. Nah, tahun ini saya tidak bisa mengunjungi beliau. Walaupun kami sudah siap sedia untuk berangkat. Tetapi pada tanggal 8 itu Kalimantan Barat diguyur dengan hujan. Dari pagi sampai malam. Dan ketika kami akan berangkat, kami tidak bisa melewati karena banjirnya. Banjir yang sangat besar. Jadi saya katakan kepada teman saya kalau hujan becek tidak jadi berangkat. Tetapi kalau banjir saya nggak bisa lewat. Nggak bisa menerobos daerah banjir itu. Tetapi saudara Tuhan Yesus Kristus, saya katakan minta maaf, bukan sengaja, bukan maunya kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa bukan karena itu. Dan kita melihat, puji Tuhan, iman yang tidak goyah oleh tekanan. Yang hari-hari ini yang sangat menggelisahkan kita, menakutkan kita. Tetapi puji Tuhan, kita yang berada di Kingdom Family ini tetap semangat melayani Tuhan. Tim Kingdom Family akan mengadakan kegiatan di Nias, tetap berangkat, luar biasa semangatnya. Nah, jadi dikatakan bahwa tetap percaya sekalipun berhadapan dengan badai, dengan persoalan, dengan permasalahan. Itu luar biasa. Dan yang ketiga adalah hidup dalam pelayanan yang setia. Pak Raffles sudah katakan tadi bahwa Pak Suryadi Singan adalah orang yang setia. Dan kita semua, Pak Kelvin, Pak Efraim, Pak Samartuk, Ibu Barita, apalagi Ibu Ketua, Pak Leksi, Pak Lukas, Pak Marudut, Pak Robert Tarigan, Ibu Tina. Kita adalah orang-orang yang setia. Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kita. Tadi dikatakan bahwa Matius 24 ayat yang 46 berkata, berbahagialah hamba yang didapatinya melakukan tugasnya. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagialah. Orang-orang yang Tuhan percayakan. Tetap setia sekalipun tidak dilihat orang. Tapi dalam keluarga besar Kingdom Family ini, karena kita sudah melihat bahwa hadir berarti pertanda bahwa dia setia. Yang keempat adalah hidup dalam kasih yang menyala-nyala. Gereja akhir zaman akan diuji dalam kasih. Jangan biarkan kebencian, kepahitan, perselisihan. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, saya diubahkan oleh Tuhan. Saya sudah hamba Tuhan.
saya sudah melayani Tuhan. Tetapi ketika teman, sahabat kita menyakiti kita, tentunya ada kebencian, ada kepahitan, ada perselisihan. Oke, perselisihan selesai, kebencian selesai. Tapi seringkali luka dalam hati kita ini tetap ada, saudara Tuhan. Kalau kita bertemu dengan orang itu, waduh, sepertinya. Tetapi memadamkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang memadamkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, ampuni saya. Saya seorang hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan. Kalau saya masih menyimpan kebencian, kepahitan, perselisihan, maka saya tidak menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Nah, jadi saya berdoa dan akhirnya puji Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kita untuk Dia memulihkan kita. Karena apa? Itulah kebencian, kepahitan, perselisihan. Itulah yang memadamkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Hilang kontak, saudara Tuhan. Yang berikut adalah hidup dalam pengharapan. Pengharapan itu memberi kekuatan, sukacita, ketahanan menghadapi pencobaan. Pengharapan akan Kristus membuat kita terus berjalan dengan mata tertuju kepadanya. Jadi dikatakan bahwa semua, firman Tuhan katakan bahwa semua orang Kristen mengaku menantikan Tuhan, tetapi tidak semua mempersiapkan diri. Kalau kita melihat tadi di sini di dalam 5 gadis yang bijaksana di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Semua perawan, 10 perawan itu menunggu, tetapi hanya yang bijaksana yang siap. Semua orang Kristen mengaku menanti Tuhan, tetapi tidak semua mempersiapkan diri. Minyak melambangkan kehidupan rohani yang dijaga. Minyak berbicara tentang firman, doa, ibadah, kekudusan, ketaatan. Ini adalah disiplin rohani. Jadi dikatakan di sini bahwa kita harus disiplin rohani juga. Kita harus tetap mengasihi Tuhan. Kesiapan bukan hanya di gereja, tetapi dalam keluarga, tempat kerja, dan juga di komunitas. Setiap hari kita hidup untuk menjadi kesaksian. Dikatakan bahwa tetaplah berjaga. Yesus segera datang. Dunia bisa berubah, tetapi janji Tuhan tidak pernah batal. Yang Tuhan cari di gereja hanyalah hati yang bersih, iman yang teguh, kasih yang berkobar-kobar, pelayanan yang setia, minyak tetap penuh. Berbicara tentang pengurapan. Jadi di sini dikatakan bahwa kata bersiap sedia berarti berjaga-jaga. Dalam konteks Alkitab, bersiap sedia berarti selalu siap secara rohani, tidak lengah, dan tetap waspada terhadap tanda-tanda zaman. Matius 24 ayat yang ke-42 kata, berjaga-jaga. Siap kapan saja untuk kita berjaga-jaga. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan menjaga hati. Hidup dalam kesucian dan ketaatan adalah menjaga hati, menjauhi dosa, hidup benar, tetap setia pada firman Tuhan. Kapan saja, karena kedatangan Kristus tidak dapat diprediksi, maka orang percaya harus hidup dalam keadaan siap setiap waktu. Jadi, ibadah pagi hari ini sangat baik dan amat baik. Walaupun seringkali kita tidak mampu bangun pagi, saudara Tuhan. Saya jam 4 itu sudah alarm bunyi. Nah, alarm itu sudah bunyi, pertanda harus bangun. Tetapi ketika alarm itu sudah bangun, seringkali kita matikan alarm, kita tertidur, akhirnya kebablasan, saudara. Waduh.
Tetapi ibadah pagi, ibadah Kingdom Family, saya berusaha dan berusaha wajib untuk mengikutinya. Karena di situ, karena disinilah kita mengalami pertolongan Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan saya terberkati. Karena apa? Kita mau belajar terus akan firman Tuhan. Hidup dalam kesucian dan ketaatan, bersiap sedia menuntut gaya hidup, menjaga hati, menjauhi dosa, hidup benar, dan tetap setia pada firman Tuhan. Dan siap untuk diperlengkapi diri secara rohani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa hari-hari ini kita melihat itu sangat menakutkan. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita nggak perlu takut, nggak perlu gelisah. Kita fokus bahwa kita percaya bahwa ini adalah suatu tanda awal kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Makanya kita harus berjaga-jaga secara rohani. Dalam Matius 24 ayat yang ke-42 dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6, menekankan bahwa orang percaya tidak boleh hidup lengah, tetapi harus hidup dalam kesadaran rohani bahwa Yesus dapat datang kapan saja. Dikatakan di sini adalah pengangkatan. Nah, hidup dalam kekudusan, menekankan kekudusan sebagai bukti bahwa kita siap menyambut Tuhan. Kekudusan adalah hidup tanpa kompromi dengan dosa, menjaga hidup bersih, memisahkan diri dari dunia yang jahat. Bersiap berarti tetap dipenuhkan dengan Roh Kudus. Menjaga api roh, memakai karunia roh untuk membangun jemaat. Kita sebagai hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk membangun jemaat. Dan dikatakan bahwa ini paralel dengan minyak dan dalam perumpamaan 5 gadis yang bijaksana. Setia melayani dan menghasilkan buah. Menekankan bahwa orang percaya yang siap adalah orang yang setia beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita adalah orang yang termasuk bagian orang yang setia. Melayani sesuai karunia. Berbuat dalam karakter atau buah roh. Tidak cukup hanya percaya, tetapi harus melakukan. Menantikan dengan pengharapan yang hidup. Bersiap berarti hati yang rindu. Hanya hati yang rindu kedatangannya. Mengarahkan hidup pada kekekalan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan datang menjemput gereja secara tiba-tiba. Orang yang siap akan diangkat ke awan-awan. Mereka yang tidak siap akan ditinggalkan dan masuk dalam masa sengsara. Karena itu, bersiap sedia adalah syarat mutlak untuk ikut dalam pengangkatan. Tanda-tanda orang yang bersiap sedia, yaitu hidup dalam kekudusan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup dalam karunia, bertekun dalam doa dan firman, setia beribadah dan melayani, mengasihi sesama, memilih roh pengharapan, kerinduan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita rindu kedatangan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, karena ini adalah suatu janji firman Tuhan. Makanya saudara Tuhan Yesus Kristus, di mana kami tetap, saya katakan sama istri saya, kalau masih kita kuat, mari kita melayani Tuhan. Kami dipercayakan oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, pelayanan yang dikunjungi oleh Ibu Ketua dan Bapak Sekretaris dan Ibu Bendahara, itu tugas kami ketika dikunjungi melayani di satu tempat, dan kami juga punya pelayanan cabang, dan juga kami punya suatu pelayanan yang dari pelayanan kami harus menjangkau 7 jam. Perjalanan yang lebih banyak waktu daripada ibadah. Kami hanya paling ibadah di sana 2 jam. Tetapi perjalanan itu yang sangat memakan waktu.
Tetapi dikatakan kita mau bertekun untuk melayani Tuhan. Saya katakan kepada umat Tuhan, kami tidak banyak melayani pelayanan jangkauan, hanya 9 orang. Nah, tapi puji Tuhan, kami berangkat, ada juga cara Tuhan yang Tuhan berikan. Nah, kami membutuhkan eh, segala apa yang dibutuhkan dalam perjalanan Tuhan sudah sediakan. Dan itu luar biasa dalam Tuhan. Dan saya Amin. bersyukur, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Seringkali saya berkata kepada istri, kalau sudah capek, bilang supaya kita berhenti, istirahat sebentar. Nah, saudara Tuhan, itu pergi 7 jam dan pulang 7 jam. Pergi 7 jam, ibadah, habis ibadah kami harus istirahat, karena sudah malam, dan besok pagi kami harus pulang ke tempat pelayanan 7 jam. Tetapi sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang Amin. semangat untuk melayani Tuhan, dirasakan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan bahwa waktu kita, hidup kita ini kita berikan untuk melayani Tuhan. Salam Tuhan. Saya hari-hari ini tidak takut juga. Tidak takut lagi. Karena apa? Ibu Barita, Ibu Anita, dan Pak Raffles. Saya melihat ketika mereka dalam perjalanan, mereka memberitakan firman Tuhan. Wah, kenapa saya tidak? Saya mulai praktekkan. Di jalan, di mobil saya katakan. Dan saya katakan kepada beberapa orang pulang kemarin dari Natal, kami harus lewat suatu tempat, dikatakan tempat Muslim. Saya katakan, orang itu bertanya, dari mana Pak? Nah, mereka bertanya, kita menjawab, kami baru habis perayaan Natal di tempat ini. Oh, udah mulai Natal? Oh iya. Saya bilang, nanti tanggal 21 datang dia di tempat kita Natal. Wah, terima kasih Pak, kami nggak ada orang yang undang, nggak ada orang yang Natal seperti itu karena mereka dari kaum Muslim. Saya katakan kalau datang, kalau ada waktu datang. Oh ya, terima kasih. Mereka sangat dan amat berterima kasih. Tapi saya tidak tahu tanggal 21 itu mereka datang atau tidak. Yang penting kita sudah undang. Nah, jadi saudara Yesus Kristus, hal yang luar biasa yang Tuhan katakan bahwa bersiap sedia berarti kita tetap tekun dalam melayani Tuhan. Walaupun banyak goncangan, bersiap sedia, hidup dalam kekudusan, penuh dengan Roh Kudus, setia, berjaga, rindu kedatangan Kristus. Ini dikatakan bahwa tetapi panggilan hidup untuk menjaga api rohani, memelihara kesucian dan setia sampai akhir zaman. Itu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa bersedia, sedia menurut kitab Wahyu. Dikatakan bahwa kitab nubuatan tentang peristiwa akhir zaman, intinya, pesannya, umat Tuhan harus siap menyambut kedatangan Kristus untuk segera datang. Siap atau tidak siap, orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan, tetap menantikan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita melihat prinsip dari kitab Wahyu tentang bagaimana orang percaya harus bersedia siap. Yesus akan datang dengan tiba-tiba. Wahyu 22 ayat yang ke-12 berkata, sesungguhnya aku datang segera. Yesus menegaskan 3 kali dalam pasal berakhir, ia akan datang segera. Kata segera dalam bahasa Yunani ya, taju, berarti dengan cepat, saudara Tuhan. Bersedia, bersiap sedia, hidup kudus. Wahyu 22 ayat yang ke-11 berkata, barang siapa yang kudus, biarlah ia menguduskan dirinya. Ia menegaskan bahwa pada akhir zaman, Tuhan mencari orang-orang yang menjaga kekudusannya. Wahyu sangat menekankan menjauhi dosa. Firman Tuhan sangat menegaskan kita menjauhi dari segala dosa. Tidak kompromi dengan dunia. Tidak mengikuti roh Babel. Tidak menyembah binatang atau patung. Artinya siap sedia. Sekedar menunggu, tetapi menjaga kekudusan sampai akhir. Mari kita tetap setia. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, keluarga besar, Kingdom Family yang luar biasa.
kita tetap setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati buat firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus senantiasa tetap berbicara dalam hati kami. Untuk kami melihat peristiwa-peristiwa hari-hari ini yang sangat menakutkan seluruh umat manusia. Yang banyak kehilangan. Peristiwa-peristiwa yang barusan terjadi. Baik di Aceh maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan menjaga mereka. Ada suatu maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan juga menolong mereka. Karena di sana ada anak-anak Tuhan. Di sana juga ada umat-umat Tuhan. Kami keluarga besar. Pagi hari ini keluarga besar Kingdom Family. Berdoa biarlah Tuhan tetap menolong mereka. Memampukan mereka. Menyadari bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.